Assalamualaikum, hello sobers. Gimana kabar hari ini? Semoga panjat api-api ya. Balik sama saya Cak Odes di sini. Kesempatan ini kita bakalan ringkas film fantasi dari Jepun. Judulnya Dororo. Yang suka film ini bisa subscribe ya, nyalain loncengnya. Oke, kita langsung ke filmnya aja. Monggo. Di awal film kita lihat dua orang yang berjalan di bawah guyuran hujan ke arah kuil. Orang satunya ini terluka parah. Tuh banyak panah di punggungnya tapi masih hidup lagi. Dan satunya seorang biksu di kuil tersebut. Pria yang terluka tadi bernama Daigo Kagemitsu. Penguasa wilayah dikalahkan oleh rivalnya Tanamaya. Di kuil ini Daigo meminta pertolongan dari iblis dan bersekutu dengan 48 iblis. Patungnya tuh ada dalam kuil, supaya dia bisa menguasai seluruh dunia. Permintaan itu dikabulkan dengan syarat dia harus numbalin tubuh anaknya ke iblis tersebut. Karena ada 48 iblis, maka ya dibagikan 48 bagian tubuh dari anaknya yang masih bayi. Setelah itu dia diberi kekuatan untuk hidup kembali. Kemudian biksu tadi datang dan dibelahlah tubuh biksu tadi oleh Daigo. Di tempat lain dilihatkan peperangan yang terjadi dan banyak korban dari tentara Daigo berwarna hitam yang berjatuhan. Scene berpindah di bar dan seksi dancer zaman Shogun sedang beraksi. Lalu ada pria misterius yang masuk ke dalam bar tersebut. Kemudian datanglah seorang peramal yang meramal tangan pria tadi. Dan peramal tadi kaget karena pria ini seperti udah mati lama. Scene berpindah di seorang gadis yang nyopet dompet pejalan kaki dan dia dikejar lah. Kembali ke bar tadi, primadona utama para penari muncul dan meliuk-liukkan tubuhnya yang bohai. Lanjut, pria misterius tadi langsung maju ke arah penari bertopeng itu dan membelah topengnya. Ternyata penari ini adalah iblis sob, kayak kolomonggo gitu bentuknya. Pertarungan pun terjadi. Ada di scene pria ini tertusuk oleh senjata kolomonggo itu, tapi ternyata lukanya bisa balik sembuh lagi. Udah kayak rawa rontek nih ilmunya. Next, gadis pencopet tadi masuk bersama orang yang ngejar. Dia terkejut karena melihat monster. Dan pria misterius itu tadi berhasil membunuh kolomonggo itu. Si gadis dan orang yang ngejar ketakutan melihat bentuk dari pria misterius yang bernama Hyakimaru ini, karena dia berganti kaki dan kaki lamanya menjadi debu. Dan Hyakimaru bertanya ke gadis tadi tentang penampilannya. Sontak gadis dan pencopet tadi langsung lari keluar. Scene berlanjut di luar. Hyakimaru disapa oleh pengamen tua dan kayaknya pengamen ini tahu banyak tentang Hyakimaru. Hyakimaru bilang sama orang itu kalau dia masih pinjam tangan yang sebelah kanannya. Kemudian dia berlalu gitu aja. Gadis pencopet yang penasaran ngikutin Hyaki. Lalu gadis ini ketemu sama pengamen tua tadi dan nanya sama pengamen tua tadi siapa orang misterius itu. Lalu pengamen tua itu menceritakan kisahnya. Pada suatu hari, 20 tahun yang lalu ada penyihir yang mau menyempurnakan mantranya dan dia lagi nyari-nyari rumput. Tiba-tiba dia melihat ada bak kayu yang ngambang di atas sungai. Penyihir itu ngambil dan membuka kainnya, ternyata ada bayi yang anggota badannya nggak lengkap. Karena kasihan, penyihir tadi membawa bayi tersebut ke rumahnya dan diasuh, diberi makan. Next, penyihir itu ngumpulin bagian tubuh anak-anak kecil korban perang dan buat ramuan yang hasilnya jadi cairan dan bentuklah jadi jantung buatan. Lalu dipasangkan ke bayi tadi. Satu persatu anggota tubuhnya dicarikan dan dipasangkan oleh penyihir tadi. Lalu dia dihidupkan seperti film-film Frankenstein gitu. Next, datanglah pengembara yang tidak lain ada pengamen tua tadi untuk minta makanan ke rumah penyihir tersebut. Ketika masuk, mereka ngobrolin tentang bayi itu. Dan kemudian pengamen itu membuka gitarnya, ternyata di dalamnya ada pedang dari mantan pembunuh samurai terkenal. Dan minta pedang itu untuk dipasangkan ke lengan kiri bayi itu. Pengamen tua tadi lalu pergi. Next, waktu berlalu dan bayi tadi sudah beranjak jadi anak kecil. Anak ini dinamakan Hyakimaru dan diajarin ngomong serta ilmu berpedang oleh penyihir tadi. Waktu berlalu, Hyaki sudah besar. Dia melihat ayahnya yang terkapar karena sakit di rumahnya. Ketika mau ditolong, ayahnya malah minta kalau semua peralatan dan rumah itu harus dibakar bersama dirinya, karena akan bahaya kalau sampai ditemuin sama Tuan Daigo. Next scene, rumah tadi udah habis terbakar.
Dan Hyakki mendengar suara kalau dia harus ngebunuh 48 iblis kalau mau bagian tubuh aslinya kembali. Nah, karena itu sob, Hyakki terus membunuh iblis yang udah ngambil bagian tubuhnya. Scene berlanjut di mana gadis pencopet tadi tertegun mendengar cerita dari pengamen tua itu. Keesokannya dia pergi mengikuti Hyakimaru karena cewek ini punya dendam juga sama Lord Daigo. Dan gadis ini bertanya nama dari Hyakki dan dijawab dia punya banyak nama, salah satunya Dororo. Dan ternyata gadis ini dari kecil juga nggak punya nama. Hyakki namain gadis itu dengan namanya yang lain yaitu Dororo, artinya monster anak kecil. Meski awalnya ditolak ikut, akhirnya dibolehin ikut juga karena gadis itu ngotot terus. Next scene, mereka istirahat di sungai dan Hyakimaru terbangun karena melihat monster kayak baby alien. Dan ikut dengan monster tersebut ke sebuah kuil yang terbakar. Dororo bingung dan nanya itu makhluk apa. Ternyata itu adalah kumpulan dari 10 roh anak kecil yang mati di kuil yang terbakar itu. Nggak lama ada pria dan wanita yang datang dan ngasih persembahan makanan untuk anaknya yang mati di situ. Ternyata sob, tempat itu adalah pembuangan anak karena kondisi ekonomi orang tua mereka yang kesulitan di pemerintahan Daigo Kagemitsu. Daigo ini udah naklukkan hampir seluruh Jepun sob ceritanya. Lalu Dororo merasa emosi dengan kelakuan orang tua salah satu anak ini. Soalnya tega ngebuang anak kandungnya sendiri dan mati dibakar sama api di sana. Dororo cerita dulu ortunya juga mati, tapi masih berjuang untuk melindungi dirinya. Dan ortu ini malah ngebuang anaknya gitu aja. Oke, scene berlanjut di mana Dororo mau pergi tapi malah balik ngikutin Hyakki. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang yang minta mereka untuk tinggal dan istirahat di kediamannya. Tawaran pun diterima. Next, di rumah orang itu mereka disambut sama keluarganya. Anaknya banyak banget sob, kembar semua lagi. Lalu mereka minum dan makan dan orang tadi bercerita kalau kuil tadi terbakar karena ada petir yang nyambar, akhirnya dia kebakar. Scene berlanjut ketika mereka sedang mau tidur. Di lain tempat anak-anak kembar tadi ngobrolin rencana mau makan mereka. Dengan cara direbus kah? Dibersihin dulu. Ternyata mereka ini monster ulet sob. Ketika ulet-ulet ini masuk ke dalam kamar Hyakki, Hyakki langsung nyerang dan ngebunuhin monster itu. Next, mereka diberitahu sama baby alien yang tadi ada jalan rahasia. Dan ketika mereka masuk ke dalam, ternyata di dalam banyak tulang belulang anak-anak. Dan banyak banget kepemong ulet di situ. Dan tembusan gua tadi langsung ke kuil yang kebakar tuh. Hyakki langsung datengin yang punya rumah, ternyata istrinya itu iblis dan mempengaruhi otak suaminya. Iblis ini sengaja nyamar jadi biksu di kuil itu dan orang-orang bisa ngebuang dan nitipkan anaknya di sana. Tapi tujuannya untuk makanan monster itu sama anak-anaknya. Jadi anak-anak itu dimakan dari sob. Iblis tadi langsung nusuk Hyakki dan suaminya. Tapi Hyakki bisa sembuh lagi dan bertarung dengan iblis ngangak itu di luar. Di lain tempat, Dororo bangunin warga desa dan ngasih tahu kalau mereka dibohongin sama iblis yang nyamar. Warga desa pun berdatangan. Ketika iblis itu terbang, roh 10 anak itu ngejar dan ngejatuhin iblis tadi. Dan waktu dibawa langsung ditebas sama Hyakki. Iblis itu akhirnya mati. Dan roh anak-anak tadi bisa tenang. Dan kemudian mereka pergi semua. Lalu Hyakki kesakitan dan muntahin paru-parunya. Karena bagian tubuh yang aslinya udah balik ke dalam tubuhnya. Jadi setiap Hyakki bunuh iblis, bagian tubuh aslinya bakalan balik sob. Kemudian mereka diusir oleh warga karena dikira monster juga. Ya ini warga nomor 250 juta, nggak tahu terima kasih. Oke, scene lanjut di mana Hyakki dan Dororo berburu iblis. Kali ini kayak burung gitu modelnya. Hyakki bertarung dengan iblis itu, kemudian dia kewalahan karena terbang-terbang terus. Dororo ngebantuin Hyakki ngelawan monster itu dan Hyakki bangkit ngeluarin Hiten Mitsurugi dan ngebunuh monster itu. Di sini Hyakki kesakitan, kali ini tangan kanannya yang tumbuh. Scene lanjut lagi, mereka berhadapan sama iblis pohon. Mereka bekerja sama dan akhirnya Hyakki berhasil ngebelah pohon itu. Iblis itu pun modar. Kali ini telinga aslinya yang balik sob. Lanjut lagi, mereka berdua ngelawan monster kayak Godzilla gitu tapi kecilan. Mereka kewalahan karena lidahnya panjang dan memang itu senjatanya sih. Kemudian lidahnya berhasil dipotong sama Hyakki dan Hyakki masuk ke dalam mulutnya. Dihancurkannya monster itu dari dalam. Kali ini yang balik ke tubuhnya adalah pita suaranya. Jadi suaranya udah balik normal lagi. Next scene, mereka berjalan sampai di reruntuhan bangunan bekas tembok perbatasan.
Dororo menunjukkan istana Daigo Kagemitsu yang semakin hari bertambah besar. Dan dia cerita kalau dia dendam sekali sama Daigo dan bakal ngebunuh keturunannya juga. Scene berpindah di mana pasukan Daigo membantai warga desa pada waktu masa kecil Dororo dulu. Ayahnya yang memberani maju menghadapi pasukan tapi dipanah, ada di scene. Kemudian mati. Ibunya pergi, lari bersama Dororo dan bilang kalau Dororo harus bisa tumbuh kuat seperti laki-laki. Makanya dia nggak mau jadi perempuan dulu di sini. Scene berpindah di mana 3 tentara Daigo datang mau nangkap mereka. Kemudian Hyakki dan Dororo ngalahin mereka. Semua ada di scene. Scene lanjut di mana Hyakki datang ke kota sendirian, lalu datanglah pengacau yang bukan lawan Hyakki lah. Next datang seseorang yang mau ngasih kerjaan ke Hyakki, dan pria ini bernama Tahomaru. Dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Lanjut mereka berdua berada di dalam istana Daigo dan berbincang soal ayahnya. Kemudian Hyakki mau dikenalin ke ayahnya, sampai di atas Tahomaru disapa oleh ibunya. Dan dikenalkan Hyakki, tiba-tiba ibunya kaget bukan main. Ketika megang tangan Hyakki, mereka berdua bisa flashback. Dan ibunya kaget bukan main. Ternyata anak pertama yang pernah mau dibunuh itu dibuang sama ibunya biar gak mati. Dan ternyata Daigo itu bapaknya Hyakki sob. Hyakki pun langsung pergi walaupun sempat dihentikan sama Tahomaru. Di sini ibunya cerita ke Daigo kalau anak pertamanya udah kembali dan nyeselin perbuatan yang pernah mereka lakuin dulu. Tapi Daigo tetap nggak peduli. Oh iya, di sini Tahomaru ngedengerin dan marah karena dia nggak mau ada saudara lain yang bakal gantiin ayahnya nanti. Di lain tempat, Hyakki cerita kepada Dororo kalau dirinya adalah anak dari Daigo Kagemitsu dan dilihatkan flashback pembicaraan mereka berdua sama ibunya tadi. Dororo merasa marah karena dendamnya dan nusuk Hyakki. Iya, tapi Hyakki nggak mati lah, dia sembuh lagi. Tiba-tiba pengamen tua tadi muncul lagi dan ngasih tahu ke Dororo apa dendam itu emang harus dibalas. Lalu sampai kapan bisa terbalas? Dan dia bercerita lainnya. Malamnya Hyakki datangi 2 iblis kayak anjing. Hyakki bertempur melawan iblis itu. Ketika Hyakki jatuh, iblis itu menghasut kalau dia itu anak buangan dah, orang tuanya nggak bakal terima dia lagi, gitulah. Namanya iblis dimana aja suka ngehasut. Kalau orang suka ngehasut ya kayak gini nying. Next, Hyakki berhasil ngalahin 2 iblis itu. Di sini 2 bola matanya yang kembali. Kemudian Dororo datang dan dia bilang kalau dia udah ngelupain dendamnya. Dan Hyakki harus juga bisa hilangin dendam masa lalunya. Di lain tempat, iblis datang ke tempat Daigo, yang mana dia bilang Hyakki itu penghalangnya untuk nyatuin negara lain, maka Hyakki harus dibunuh. Scene pindah lagi di mana Tahomaru berangkat mau ngebunuh si Hyakki. Singkatnya, peluncur ditembakkan ke arah Hyakki dan Dororo. Kemudian ditembak lagi, tapi Hyakki kan nggak bisa mati. Pertarungan pun dimulai. Hyakki berhasil membunuh semua prajuritnya, dan Tahomaru nyerang. Tapi Tahomaru mati karena kena pecahan pedang di lehernya. Ibunya datang dan marah ke Hyakki. Lalu Daigo pun ikut datang. Ibunya mau hentikan Daigo untuk menyerang anaknya, tapi malah dibunuh. Di sini Hyakki marah, dan bapak anak ini akhirnya bertarung. Ada di sini. Hyakki terkena sabetan pedang tapi masih hidup. Pertandingan masih berlanjut. Akhirnya bapaknya kalah. Sewaktu kalah, iblis datang ke tubuh anaknya dan bilang bisa bangkitin Tahomaru yang udah mati dan bisa ngelanjutin misinya menguasai dunia. Tapi iblis itu minta tubuh Daigo. Akhirnya iblis itu pun masuk ke dalam tubuh Daigo. Ada di sini karena udah setujui sebelumnya sama Daigo. Daigo pun berubah wujud. Iblis itu langsung pergi, tapi Daigo menusukkan pedangnya ke tubuhnya dan minta dibunuh sama Hyakki karena dia nggak bisa mengendalikan lagi tubuhnya. Lah itu tadi ngebolehin iblis masuk nih orang. Lanjut, Hyakki dan iblis itu pun bertarung, tapi akhirnya iblis itu pun kalah. Tahomaru yang udah bangkit nolong ayahnya dan minta ngelanjutin misinya untuk menguasai dunia. Dan Daigo pesan ke Dororo untuk bisa ngejagain Hyakkimaru putranya. Lalu Daigo berjalan sendirian dan meledak, matilah dia. Di sini jantung yang asli dari Hyakki kembali, tapi dia masih bisa ngerasain sakit hatinya yang dulu. Next scene, Tahomaru dan Hyakki ada di istana.
Di sini Tahomaru bilang bahwa yang harus jadi penguasa berikutnya adalah Hyakki. Tapi Hyakki bilang kalau dia masih harus ngebunuh 24 iblis lagi. Tahomaru akhirnya nyerahin pedang kebesaran penguasa dan janji bakalan nungguin kakaknya datang kembali dan jadi raja yang sesungguhnya. Di lain tempat, pengamen tua dan Dororo berpisah karena mereka ada tujuan satu dan yang lainnya. Scene berlanjut di mana Dororo berjalan sendiri di runtuhan perbatasan dan disapa oleh Hyakki karena udah nunggu lama. Di sini Dororo nangis karena Hyakki masih kembali jalan sama Dororo. Dan Dororo juga bilang kalau dia masih belum mau untuk jadi wanita lagi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di pinggir laut. Dan film pun berakhir. Oke sobers, itu tadi ringkas film dari Dororo. Makasih. Semoga kalian terhibur dengan film ini. Terus dukung channel ini ya untuk update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.